Oke, kita balik lagi. Naskah yang Anda kirim kali ini, wah, ini seru banget. Isinya soal pertarungan sihir yang sangat menegangkan. Di mana kuncinya itu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling... cerdik dalam memanfaatkan aturan main. Betul sekali. Ini bukan adu jotos, ini adu otak. Sumber yang Anda berikan ini seperti transkrip pertandingan catur tingkat tinggi. Betul. Tapi bidaknya adalah artefak mistis. Dan taruhannya, yah, nyawa. Misi kita hari ini adalah membedah bagaimana sebuah situasi yang kelihatannya sudah buntu total, itu bisa dibalikan 180 derajat. Tepat, kita akan fokus pada satu insiden krusial yang melibatkan beberapa item kunci. Ada botol racun biologis, lalu ada Scarlet Lunar Corona, peluit tembaga Azik, dan sebuah master key. Kita akan lihat bagaimana interaksi benda-benda ini jadi penentu kemenangan. Oke, ayo kita langsung masuk ke awal pertarungannya. Silahkan, situasinya dari awal memang sudah panas. Jadi kita punya 3 sekutu, di satu sisi, Klein, Sharon, dan Marriage. Mereka berhadapan dengan satu musuh, seorang Wraith bernama Steve. Dari deskripsi di naskah, Steve ini kelihatannya sangat percaya diri, seolah-olah kemenangan sudah di tangan. Dia langsung mengeluarkan senjata pertamanya, botol racun biologis. Dan racun ini bukan main-main loh. Naskahnya menggambarkannya sebagai racun yang bekerja acak, tapi fatal. Fatal ya? Menyebar perlahan, tapi dalam 4 menit bisa membunuh. Efeknya langsung terlihat. Marriage, salah satu sekutu, langsung jadi korban. Dia mulai menggaruk-garuk tubuhnya sampai berdarah. Jelas sekali dia kesakitan luar biasa. Nah, disinilah keanehan pertama muncul. Sharon, yang kita tahu adalah sejenis roh, seharusnya kebal terhadap racun biologi seperti itu kan? Harusnya. Tapi naskah Anda menyebutkan dia tiba-tiba jadi lemah, seolah-olah kekebalannya hilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini adalah langkah pertama dari kejeniusan taktik Steve. Dia tidak hanya melempar racun secara membabi buta, dia menggunakan artefak lain secara bersamaan. Scarlet Lunar Corona. Scarlet Lunar Corona? Menurut catatan yang Anda berikan, artefak ini punya kemampuan mengerikan untuk menciptakan fase bulan merah dalam area terbatas. Bulan merah? Biasanya itu pertanda buruk. Apa efek spesifiknya di sini? Efeknya ada 2. Yang pertama adalah memperkuat beberapa jenis sihir kegelapan, mungkin termasuk racunnya. Tapi yang paling krusial adalah efek kedua. Oke. Artefak itu memaksa semua makhluk roh di sekitarnya untuk tetap dalam wujud fisik mereka. Oh. Itu artinya kemampuan Sharon untuk berubah menjadi roh tak berwujud yang merupakan pertahanan utamanya langsung dilumpuhkan. Dia jadi rentan terhadap racun itu sama seperti Marriage. Wow. Jadi ini bukan sekedar serangan, ini strategi 2 lapis yang sudah dirancang sempurna. Betul. Dia tidak hanya menyerang, tapi juga secara bersamaan melumpuhkan pertahanan lawan terkuatnya. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Atau jangan-jangan arogansi. Bisa jadi keduanya. Dari sudut pandang Steve, ini adalah checkmate. Sudah menang ya? Satu lawan sudah sekarat karena racun, satu lagi pertahanannya sudah rontok. Tinggal Klein yang tersisa. Kelihatannya permainan sudah selesai. Oke, jadi situasinya benar-benar gawat. Marriage keracunan, pertahanan Sharon lumpuh total. Dari luar, ini kelihatan seperti akhir dari permainan. Tapi justru disinilah Klein menunjukkan kalau dia sudah berpikir 3 langkah di depan kan? Dia sepertinya tidak panik sama sekali. Benar. Saat Steve merasa di atas angin, Klein justru dengan tenang mengungkapkan kalau semua ini bagian dari rencananya. Dia mengakui sesuatu yang menarik. Apa itu? Ledakan-ledakan yang dia buat sebelumnya itu ternyata bukan cuma untuk menyerang Steve, tapi punya tujuan lain. Tujuan apa? Menarik perhatian. Ledakan-ledakan itu berfungsi sebagai sinyal suar untuk memanggil pihak berwenang. Dalam hal ini, machinery hive mind. Oh, jadi ini perang psikologis. Tepat. Klein pada dasarnya bilang ke Steve, waktumu hampir habis. Sebentar lagi tempat ini akan dikepung. Dia menambahkan tekanan waktu ke dalam pertarungan. Cerdas. Jadi dia membuat Steve jadi terburu-buru, lalu dia melakukan sesuatu yang menurut saya aneh banget. Di tengah pertarungan hidup mati, kenapa dia malah menembakkan peluru ke tanah? Bukan ke Steve, tapi ke tanah kosong di dekatnya. Itu kan seperti buang-buang amunisi, ya nggak sih? Tepat. Dari luar terlihat seperti tindakan putus asa. Tapi itu adalah umpan yang paling penting dalam seluruh strategi Klein. Umpan.
pasukan mayat hidup dan bayangan milik Steve yang tadinya terkendali tiba-tiba menjadi liar. Mereka mengabaikan perintah Steve dan langsung menyerbu titik tempat peluru itu mendarat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Apa yang mereka temukan? Apakah peluru itu mengeluarkan semacam sinyal sihir yang mengacaukan kendali Steve? Bukan sekedar sinyal, tapi lebih seperti, aroma spiritual yang tidak bisa mereka tolak. Bayangkan aroma makanan paling lezat bagi makhluk yang sangat kelaparan. Oke. Naskah Anda menjelaskan bahwa di dalam tanah, di titik itu, Klein sudah mengubur sebuah kotak kecil sebelumnya. Isinya 2 benda, peluit tembaga milik Azik dan sebuah master key. Wow! Kedua benda ini memancarkan aura yang sangat kuat bagi makhluk undead, memaksa mereka lepas kendali. Jadi ini jebakan spiritual, bukan jebakan fisik. Tapi bukankah ini sangat berisiko? Sangat! Strategi ini kan sepenuhnya bergantung pada Steve untuk mengambil umpannya. Bagaimana kalau dia cuek saja dan memilih untuk fokus menghabisi mereka selagi punya kesempatan? Nah, disinilah pemahaman mendalam Klein tentang psikologi lawannya berperan. Steve, sebagai seorang Wraith, adalah seorang pengendali. Kekuatan utamanya adalah kendali absolut atas pasukan andeknya. Ketika pasukannya tiba-tiba memberontak, instingnya pasti ingin merebut kendali itu kembali. Tepat sekali. Insting pertamanya bukanlah untuk mengabaikan mereka, tapi untuk merebut kembali kontrol itu. Rasa penasaran dan kebutuhannya akan kontrol membuatnya harus tahu apa yang menyebabkan kekacauan itu. Jadi Klein nggak bertaruh pada keberuntungan. Dia bertaruh pada kelemahan karakter Steve. Benar. Dia mengubah kekuatan terbesar Steve, pasukannya, menjadi gangguan terbesar baginya. Luar biasa. Oke, jadi Steve terpancing. Dia maju, membubarkan pasukannya sendiri yang sedang menggali dan merebut kotak itu. Sekarang dia memegang Scarlet Lunar Corona di satu tangan dan gantungan kunci dengan fluid dan master key di tangan lainnya. Dan disinilah seluruh rencana Klein mencapai puncaknya. Momen di mana semua bidak catur yang sudah dia atur akhirnya bertemu. Tunggu, jangan-jangan kedua benda ini bereaksi satu sama lain. Artefak yang memberinya kekuatan dan umpan yang Klein tanam. Oh, ini jebakan yang sempurna. Apa yang terjadi saat kedua benda itu bertemu di tangannya? Terjadi reaksi berantai yang katastrofis. Steve langsung menjerit kesakitan. Wah. Naskah Anda melukiskan adegan yang sangat mengerikan. Tubuhnya mulai bermutasi secara tak terkendali. Lengan-lengan kecil seukuran bayi mulai tumbuh di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya dipenuhi cairan menjijikan. Astaga. Dia berubah menjadi monster yang mengerikan, kehilangan akal sehatnya. Gila. Bagaimana bisa? Apa yang memicu reaksi sebrutal itu? Disinilah kita perlu menghubungkan semua petunjuk dari sumber yang Anda berikan. Pertama, kita tahu Scarlet Lunar Corona sedang aktif dan menciptakan efek bulan merah. Oke. Kedua, sumber lain menyebutkan bahwa Master Key memiliki kutukan mengerikan yang tersembunyi. Kutukan dari Tuan Dor. Sebentar, Tuan Dor. Kita tahu itu bukan nama sembarangan di dunia ini. Itu nama yang sangat berat. Jadi kutukan ini bukan sekedar efek samping sihir biasa kan? Tepat sekali. Ini bukan kutukan biasa seperti membuat orang sial. Ini lebih seperti gema kemarahan dari entitas kosmik yang terperangkap. Saat Steve memegang kunci itu, dia pada dasarnya memegang fragmen dari kekuatan entitas tersebut. Oke. Dan yang paling penting, dan ini adalah informasi ketiga dari naskah Anda, kutukan itu hanya aktif selama fase bulan merah. Jadi, Steve dengan menggunakan Scarlet Lunar Corona untuk melumpuhkan Sharon, tanpa sadar menciptakan kondisi yang sempurna untuk mengaktifkan kutukan pada benda yang dia rebut dari jebakan Klein. Iya. Dia menyalakan sendiri sumbu bomnya. Yang tersembunyi dari artefak itu dan mengeksploitasinya. Ini benar-benar pertarungan intelek. Begitu Steve lumpuh dan berubah menjadi monster yang kacau, momentum pertarungan langsung berbalik. Klein tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Langkahnya sangat cepat dan efisien. Tindakan pertamanya adalah menyelesaikan masalah utama, efek bulan merah. Oke. Dia langsung menyentil Scarlet Lunar Corona dari tangan Steve yang sedang bermutasi ke arah Sharon. Dan begitu Sharon menangkapnya, efeknya langsung hilang padanya. Betul. Begitu artefak itu berpindah tangan, Sharon langsung pulih. Dia bisa kembali ke wujud rohnya yang tak berwujud, membuatnya kebal dari racun yang tersisa dan siap bertarung dengan kekuatan penuh. Wow, secepat itu? Dalam sekejap, tim mereka kembali utuh, sementara musuh utama mereka sedang dalam kondisi lumpuh dan kesakitan. Pertarungan berubah total.
Naskah Anda mendeskripsikan serangan balik yang terkoordinasi. Klien pakai lencana matahari untuk memurnikan dan menghancurkan sisa-sisa pasukan Undead Steve. Sementara itu, Sharon, dia menggunakan kemampuan yang sangat misterius, pintu perunggu raksasa. Ya, sebuah kemampuan yang mengerikan. Dari pintu perunggu itu muncul lengan-lengan aneh yang menarik Steve yang sedang bermutasi ke dalamnya. Jadi bukan buat membunuh? Sepertinya bukan. Itu bukan serangan untuk membunuh. Kelihatannya lebih seperti untuk menjebak dan menyiksanya, membuatnya tidak bisa melawan. Dan sementara Steve terjebak, Klein memberondongnya dengan tembakan peluru suci. Tapi yang paling membuat saya merinding dari deskripsi di naskah adalah Apa itu? bahkan setelah kepalanya hancur lebur oleh rentetan tembakan itu, tubuh Steve yang sudah tidak berbentuk itu masih hidup dan mencoba lari. Nah, ini menunjukkan betapa tangguh dan berbahayanya musuh level tinggi di dunia ini. Kemenangan harus dipastikan secara absolut. Tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Hampir menang itu sama dengan kalah ya. Betul. Hampir menang pada level ini seringkali berarti kekalahan di kemudian hari. Dan itulah fungsi dari kembang api terakhir Klein, ledakan besar yang dia picu di akhir. Tepat, ledakan itu bukan untuk pertunjukan atau pamer kekuatan. Itu adalah sebuah kepastian. Maksudnya, cara paling efisien untuk memastikan setiap bagian dari tubuh monster itu hancur total tanpa meninggalkan satu sel pun yang mungkin bisa beregenerasi, itu adalah pukulan pemungkas yang brutal, sekaligus menjadi tabir asap yang sempurna untuk pelarian mereka. Oke, jadi pertarungan selesai, mereka menang dengan cara yang sangat cergas. Tapi cerita belum berakhir di situ. Belum, Klein tidak langsung kabur. Dia malah melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele. Dia dengan hati-hati memunguti rampasan perang, tapi juga setiap solongsong peluru yang dia tembakkan, satu persatu. Kenapa dia seribet itu di saat pihak berwenang bisa datang kapan saja? Ini bukan sekedar kehati-hatian biasa. Ini adalah bagian dari DNA karakternya sebagai seorang perencana ulung. Dia selalu berpikir tentang apa selanjutnya. Selalu beberapa langkah di depan. Dia tahu betul bahwa Machinery Hive Mind, polisi gaib di kota itu, sedang dalam perjalanan. Dan mereka dikenal sangat teliti dalam investigasi. Jadi, ini bukan cuma soal menyembunyikan bukti dari satu pertarungan, tapi tentang menjaga seluruh identitas rahasianya agar tetap utuh. Tepat sekali. Di dunia mereka, informasi adalah senjata. Dan jejak sekecil apapun bisa menjadi bencana. Contohnya selongsong peluru itu. Ya. Selongsong peluru yang unik, seperti yang biasa dia gunakan, bisa dilacak kembali ke pembuatnya. Dari pembuatnya, bisa dilacak ke pembelinya, dan boom, identitas rahasianya bisa terbongkar. Oke. Dengan membersihkan setiap jejak fisiknya, dia melindungi dirinya dari investigasi di masa depan. Tindakannya ini, dalam jangka panjang, sama pentingnya dengan memenangkan pertarungan itu sendiri. Tindakan bersembunyi di katedral setelahnya juga menegaskan hal yang sama ya. Dia bukan hanya seorang petarung yang hebat, tapi juga seorang ahli strategi yang memahami pentingnya anonimitas untuk bertahan hidup. Benar. Kemenangannya tidak berhenti saat musuhnya jatuh, kemenangannya baru lengkap saat dia berhasil kembali ke bayang-bayang tanpa jejak. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, apa artinya? Pembahasan kita kali ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar yang pintar mengalahkan yang kuat. Betul. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi yang berbeda dalam menggunakan kekuatan. Steve menggunakan artefaknya Scarlet Lunar Corona sebagai palu godam. Palu godam ya? Sebuah alat kekuatan kasar untuk mendominasi lawannya secara langsung. Dia percaya pada kekuatan inheren dari artefak itu. Sementara Klein, dia tidak mencoba melawan palu itu dengan palu yang lebih besar. Tidak, Klein justru menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang sistem aturan yang mengatur artefak-artefak itu. Dia nggak melawan kekuatannya secara langsung. Benar. Sebaliknya, dia mengeksploitasi logika tersembunyi di baliknya. Fakta bahwa Corona menciptakan bulan merah dan bulan merah mengaktifkan kutukan Master Key. Dia mengubah palu godam Steve menjadi bom waktu yang meledak di tangannya sendiri. Itu dia. Dia menang bukan karena punya item yang lebih kuat, tapi karena dia membaca buku manual dari item lawannya, sementara lawannya tidak. Itu perumpamaan yang sangat bagus. Dia memenangkan pertarungan bahkan sebelum adu kekuatan yang sesungguhnya dimulai, hanya dengan meletakkan bidak-bidak yang tepat di papan catur. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang menarik untuk Anda renungkan. Jika sebuah artefak sekuat Scarlet Lunar Corona bisa menjadi kelemahan terbesar di bawah kondisi yang tepat.
Bayangkan interaksi tersembunyi apalagi yang ada di antara benda-benda lain di dunia ini? Pengetahuan tersembunyi mana yang jika Anda miliki bisa mengubah hasil dari konflik yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan? Bukan tentang mencari senjata yang lebih kuat, tapi tentang menemukan buku manual dari senjata yang sudah ada di hadapan Anda.